Nama saya Yunitika Putri 2016-11174, kelas C kelompok 7. Saya akan mempresentasikan dan memverbalkan serta menginterpretasi tugas individu topik 10 rekam medis. Yang pertama adalah pengisian nomor RM yaitu 010020, lalu pengisian nama yaitu Asma, pengisian alamat Jalan Mekar RT 03 RW 05 nomor 44 Jakarta Selatan, tanggal lahirnya 16 Mei 1992, umur pasiennya 68 tahun, jenis kelamin yaitu perempuan, lalu di checklist. Lalu pengisian tanggal kunjungan yaitu 10 Februari 2020 dan jam kunjungan 10:10 waktu Indonesia bagian Barat ke instalasi atau unit klinik eksekutif Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Sumber datanya langsung dari pasien, kita checklist, rujukannya tidak ada, diagnosis rujukannya tidak ada. Lalu psikososial, budaya, ekonomi, status pernikahannya menikah, riwayat kebiasaan tidak ada, hambatan fisik, penglihatan karena memakai kacamata, hambatan kognitif, hambatan sosialnya adalah kepercayaan, yaitu pada saat remaja gigi taring bawahnya pernah diasah. Lalu bahasa yang diakui adalah bahasa Indonesia, ekonominya baik. Keluhan utama pasien adalah pasien perempuan berusia 68 tahun datang ke klinik eksekutif RSGM UPDMB dengan keluhan ingin dibuat gigi tiruan yang baru, dikarenakan gigi tiruan yang lama sudah terasa longgar dan membuat tidak nyaman saat mengunyah maupun berbicara, dan merasa giginya kotor dan ingin dibersihkan. Riwayat penyakit lainnya, pasien memiliki hipertensi yang terkontrol, riwayat alergi tidak ada, pemeriksaan umum tekanan darah 120/90 mm Hg, tinggi badan 198 cm, berat badan 60 kg. Pemeriksaan objektif ekstraoral yang dilihat dari depan dan lateral wajah, yaitu wajah simetris, pipi simetris, bibir simetris, limfenodu teraba. TMJ tidak ada kelainan, otot mastikasi ada kelainan, tidak ada pembengkakan. Lalu intraoral yang dilihat dari dalam rongga mulut. Mukosa pipi sehat, lidah tidak ada kelainan, mukosa dasar mulut tidak ada kelainan, mukosa ludah sehat, gingiva ada resesi, palatum keras, dan terdapat torus palatinus di midline langit-langit. Pengkajian asesmen nyeri. Nyeri tidak, skala nyeri 0, dapat dilihat di rating scale-nya itu seperti gambar ini. Lokasi nyeri tidak ada. Hasil pemeriksaan penunjang, pasien memiliki anemia karena jumlah hemoglobin, eritrosit, dan hematrosit di bawah normal dan kolesterol lebih dari normal. Torus palatinus disertai diagnosis banding atau diagnosisnya yaitu torus palatinus disertai penurunan tulang alveolar. Rencana dan tindak lanjut perawatan yaitu pembuatan GTSL untuk RA dan rahang atas dan rahang bawah ke Departemen Prostodontia. Lalu merujuk ke Departemen Perio untuk mengatasi resesi dan membersihkan karang gigi di regio rahang bawah. Lalu merujuk ke Departemen Konservasi untuk merestorasi gigi 27 dan 43. Lalu merujuk ke Departemen Bedah Mulut untuk pembuangan torus palatinus. Lalu disertai tanda tangan. Yang pertama yaitu kita mengisi nomor rekam medisnya yaitu 01, 00 sama 20. Lalu kita mengisi nama pasien yaitu Asma, alamat pasien Jalan Mekar RT 03 RW 05 nomor 44 Jakarta Selatan, umur pasien 68 tahun, jenis kelamin perempuan, di checklist. Yang pertama ada tabel untuk rahang atas, regio 1 dan regio 2. Regio 1 dimulai dari 18, 17, 16 sampai 11. Regio kedua dimulai dari 21 sampai 28. Menurut kasus,
Di regio 1, 18 itu tidak ada gigi, maka kita tulis miss, yaitu sama dengan missing. 17 missing, 16 miss juga. 15 ada atrisi dan tambalan komposit di bagian palatal, lalu kita tulis dengan ATT strip L-Cough. Di 14 missing, 13 missing, 12 missing, 11 missing. Lalu untuk 55 sampai 51 kita coret karena Asma ini berumur 68 tahun. Berarti giginya itu sudah gigi tetap, tidak ada gigi susu. Lalu di regio 2, di 21 missing, 22 missing, 23 missing, 24 missing, 5 missing, 26 missing. Di 27 giginya terdapat vestibulum karies. Di 28 missing. Lalu kita bisa tulis di sini bisa di sini 18 itu kita tulis missing. Lalu kita tandai dengan huruf dengan tanda X. 17 juga tanda X, 16 tanda X. Lalu di 15 itu karena ada atrisi dan tambalan komposit di bagian palatal, maka kita arsir di bagian palatal sini, kita arsir. Lalu 14X karena missing, begitu juga dengan 13, 12, dan 11. Lalu 21 juga tanda X, 22 sampai 26 karena semuanya missing. Lalu di 27 itu karena ada karies di vestibulum, maka kita beri garis di vestibulumnya dan di oklusalnya. Lalu 28 diberikan tanda X juga karena missing. Lalu lanjut ke regio bawah. Ini mulai dari 48 karena hilang jadi missing, 47 missing, 46 missing, 45 missing, 44 missing. Di 43 ada vestibul karies disertai dengan distal composite filling dan atrisi. Lalu kita tulis dengan Vicar strip Decoff strip ATT. Lalu di 42 ada atrisi ATT, 41 atrisi ATT. Lalu ada di 31 itu missing juga, 32 missing. Di 33 ada cervical karies dan tambalan di bagian distal, kita tulis Cervical strip Decoff. Lalu di 34, 35, 36, 37, 38 missing karena tidak ada gigi. Untuk 85 sampai 81 dan 35 sampai 31 maksudnya 75 sampai 71 kita coret karena gigi Asma sudah gigi tetap semua karena berusia 84 tahun. Lalu kita tulis di sini 48 sampai 47 kita tulis X dan miss karena tidak ada gigi. 43 kita karena ada vestibulum karies jadi kita garis vestibulumnya. Lalu karena ada tambalan komposit di area distal, lalu kita arsir di bagian distal. Lalu di sini atrisi sampai 3 gigi 32 atrisi. Lalu di gigi 33 karena ada cervical karies dan tambalan komposit di bagian distal. Lalu kita di sini gak bulat untuk karies cervical di bagian cervical dan di bagian distalnya kita arsir. Lalu di gigi 34, 35, 36, 37, 38 di garis silang karena missing. Untuk gigi 55 sampai 51 dan 61 sampai 65 kita garis karena tidak ada gigi susu. Begitu pula dengan 85 sampai 81 dan 71 sampai 75 kita garis karena tidak ada gigi susu pada rahang atas dan rahang bawah. Untuk oklusi Asma normal bite. Untuk torus palatinusnya multiple, torus mandibularisnya tidak ada, palatumnya dalam, diastema tidak ada, gigi anomali tidak ada, decay-nya 3, missing 23,
fillingnya 3. Jumlah foto yang diambil 4. Intraoral, jumlah ronsen yang diambil 1. OPG. Diperiksa oleh Dr. Yuntika Putri, tanggal pemeriksaan 10 Februari 2020, tanda tangan. Interpretasi berdasarkan hasil lab, hemoglobin kurang dari normal yaitu 11,2 gram, hematokrit kurang dari normal yaitu 31,1%, eritrosit kurang dari normal yaitu 3,5 kali 10 pangkat 6, kolesterol total lebih tinggi dari normal yaitu 223 mg. Rencana tindak lanjut perawatan yang dilakukan yaitu merujuk pasien ke dokter spesialis penyakit dalam untuk mengontrol penyakit pasien yang diduga anemia. Interpretasi berdasarkan hasil radiologi, pada regio 3 dan 4 terjadi penurunan tulang alveolar secara horizontal dengan gambaran radiolucen. Pada rahang atas dan rahang bawah terdapat edentulus parsial. Pada regio 1 dan regio 4 terjadi atrisi dengan gambaran radiolucen. Pada gigi 1-5 terdapat tambalan dengan gambaran radio opak. Rencana perawatannya adalah melakukan rujukan ke bagian penyakit dalam terkait penyakit anemia. Setelah dapat persetujuan dari bagian penyakit dalam, dilakukan rujukan ke bagian periodontia untuk dilakukan scaling atau pembersihan kalkulus. Lalu dirujuk ke bagian konservasi untuk penambalan pada karies di gigi 27 dan 43 serta atrisi pada gigi 3, 32, 31, 41, 42, 43. Lalu dirujuk ke bagian bedah mulut untuk dilakukan tindakan terhadap torus palatinusnya agar tidak mengganggu pembuatan gigi tiruan. Lalu setelah itu dibuatkan GTSL di bagian prostodontia. Untuk KIE-nya yaitu baik ibu, dari hasil pemeriksaan yang telah saya lakukan, sebaiknya ibu dirujuk terlebih dahulu ke bagian penyakit dalam agar kita mengetahui kondisi dari penyakit anemia, anemia. Apakah boleh dilakukan tindakan perawatan lanjutan? Setelah mendapat persetujuan dari bagian penyakit dalam, kita lakukan rujukan ke bagian periodontia agar gigi ibu bisa dibersihkan dan dilakukan scaling. Lalu ibu dirujuk ke bagian konservasi untuk dilakukan penambalan pada gigi 27 dan 43 yang bolong, serta penambalan pada gigi ibu yang mengalami atrisi yaitu pada gigi 33, 32, 31, 41, 42, 43. Karena terdapat tonjolan pada palatum, maka ibu harus dirujuk ke bagian bedah mulut untuk dilakukan tindakan terhadap tonjolan tersebut sehingga tidak mengganggu pembuatan GTSL gigi tiruannya. Setelah itu rencana perawatan rujukan selesai dan kebersihan mulut ibu baik, baru bisa dibuatkan GTSL di bagian prostodontia.